Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 17 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini, Fajar juga sama Pasha juga sampailah ke rumah sakit dan Pak Fajar juga langsung masuk ke ruang rawatnya Mbak Lia. Pas sampai masuk, dia juga sangat sedih dan dia juga melihat Cornelia masih terkapar belum sadar. Dia juga langsung menghampiri Mbak Lia. Di sini Pak Fajar juga dia membisikkan ke telinganya Mbak Lia yang masih belum sadar yang keadaan sangat kritis. Di sini juga tiba-tiba Pak Fajar melihat detak jantungnya Mbak Lia semakin normal. Dia juga langsung memanggil dokter sambil dia melihat detak jantungnya semakin normal. Tiba-tiba datanglah dokter menghampiri Pak Fajar. Lalu di sini Pak Fajar juga ngomong kepada dokter dan dokter juga dia langsung memeriksa Mbak Lia. Lalu di sini dokter juga langsung ngomong kepada Pak Fajar, alhamdulillah Cornelia sudah mulai membaik, kata dokter kepada Pak Fajar. Lalu dokter juga ngomong lagi kepada Pak Fajar, pokoknya pasti Cornelia akan segera pulih kembali, kata dokter kepada Pak Fajar. Di sini juga Pak Fajar juga dia sangat senang mendengar berita itu dari dokter dan dokter juga dia sudah ngomong kepada Pak Fajar. Dia juga langsung pergi lagi dari ruang rawatnya Mbak Lia. Lalu di sini Pak Fajar juga di sini dia juga langsung membisikkan lagi di telinganya Mbak Lia. Gak lama kemudian dokter juga masuk lagi ke ruang rawatnya Mbak Lia dan di sini Pak Fajar juga langsung ngomong kepada dokter, dia akan hias ruangan dia itu, kata Pak Fajar kepada dokter. Itu membantu kesembuhannya Koko, kata Pak Fajar kepada dokter. Pak Fajar ngomong kayak gitu kepada dokter. Tadinya dokter juga dia tidak mengizinkan, tapi demi kebaikannya pasien dia juga mengizinkan Pak Fajar untuk menghias rumah sakit itu. Lalu di sini dia sudah ngomong kayak gitu kepada Pak Fajar. Dia juga langsung keluar dari ruang rawatnya Mbak Lia. Dan di sini Pak Fajar juga langsung menelepon Jihan di kantor Cahaya Nanda. Lalu Mbak Jihan dia menerima telepon dari Pak Fajar dan Pak Fajar juga dia menceritakan semuanya kepada Mbak Jihan. Singkat cerita di sini Pak Fajar sudah telepon kepada Mbak Jihan dan Mbak Jihan juga dia mau berangkat ke rumah sakit untuk menghias ruang rawatnya Mbak Lia. Pas mau berangkat datanglah Nana sama Dewa. Lalu Nana juga dia menanya kepada Mbak Jihan dan Mbak Jihan juga menceritakan semuanya kepada Nana sama Dewa. Dan Nana juga dia ngomong kepada Dewa, kita harus membantunya mas, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita Nana sama Dewa juga ikut ke rumah sakit dan sampai ke rumah sakit di sini juga Pak Fajar juga sudah siap dan singkat cerita di sini Pak Fajar juga langsung menghias ruang rawatnya Mbak Lia dengan foto-foto dia. Lalu pas untuk episode di sini, episode selanjutnya di sini Pak Fajar juga sambil dia ngomongin kepada Mbak Lia di telinganya yang masih belum sadar, dia juga sangat yakin bahwa Mbak Lia akan segera sembuh. Lalu gak lama kemudian keesok harinya di sini Mbak Lia juga dia sudah melewati masa kritisnya dan dia juga melihat kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga di sini sangat senang karena Mbak Lia sudah sadar. Lalu di sisi lain di luar di sini Dewa di sini ngomong kepada Tante Saras, kalau Tante Saras sayang kepada Mbak Lia, coba restuinlah hubungan mereka sama Pak Fajar, kata Dewa kepada Tante Saras. Tapi Tante Saras dia malah marah kepada Dewa. Tapi di sisi lain di dalam ruang rawatnya Mbak Lia di sini Pak Fajar yang lagi ngobrol sama Mbak Lia, tiba-tiba Mbak Lia detak jantungnya berhenti. Di sini juga Pak Fajar juga langsung mewek, dia juga langsung kaget dan memanggil dokter. Dia berteriak-teriak memanggil dokter. Gak lama kemudian dokter juga datang menghampiri Pak Fajar dan memeriksa Mbak Lia. Lalu sini dokter juga langsung dia bicara setelah memeriksa Mbak Lia. Dia ngomong kepada Pak Fajar sama Bu Saras, maaf Pak Bu, Cornelia sudah meninggal, kata dokter kepada Pak Fajar sama Tante Saras dan si para buana yang ada di ruang rawatnya Mbak Lia. Di sini Pak Fajar juga di sini sangat shock dan dia juga langsung mewek, air mata sudah tidak kewadahan. Dia dalam batinnya ngomong, ini tidak mungkin saya mimpi, kata batinnya Pak Fajar.
sambil dia celawak sambil bolotot, dia saking kagetnya. Lalu di sisi lain Nana sama Dewa juga dia sangat kaget, dan Dewa juga sampai ngagoler saking kagetnya mendengar berita itu bahwa Mbak Lia sudah meninggal yang ada di ruangan rawatnya Mbak Lia. Di sini juga Nana juga sambil ngomong kepada Dewa, kasihan sama Kak Fajar Mas, kata Nana kepada Dewa. Lalu di sini Nana sama Dewa juga cuman melihatin dokter yang lagi mengurus Mbak Lia yang sudah meninggal. Lalu di ruang tunggu di luar di sini, Pasha sama karyawannya Pak Fajar, Mbak Jihan di sini juga sangat shock, dan rombongan perisai Dewa juga sangat kaget dan sangat sedih mendengar berita bahwa Mbak Lia sudah meninggal. Tapi di dalam saking shocknya di sini, si Nurus Tunyung, si Tante Sarah, si orang-orang tua jahat di sini, dia juga langsung mewek dan dia juga langsung berteriak memanggil-manggil Mbak Lia sambil menuju ke tempat di mana Mbak Lia dirawat. Di sini juga Tante Sarah juga langsung dia juga memeluk Mbak Lia sambil dia memanggil-manggil dia. Di sini juga Tante Sarah juga sangat-sangat menyesal dia sudah berbuat kayak gitu kepada anaknya. Di sini Tante Sarah juga dia tidak ada yang menghalangi, dia juga langsung memeluk Mbak Lia yang sudah meninggal sambil dia juga memanggil-manggil Mbak Lia. Lalu terlihat pas Tante Sarah sedang lagi memeluk Mbak Lia yang sudah meninggal, di sisi lain di sini si Parabuana yang dia juga cuman melihatin aja melotot. Tapi di sisi lain Pak Fajar juga di sini dia juga masih belum percaya bahwa Cornelia sudah meninggal. Di sini dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dan sudah tidak berdaya saking dia kagetnya, dia langsung ngarumpuyuk, dia tidak bisa berdiri lagi. Lalu Tante Saras di sini yang masih dia memeluk Mbak Lia yang sudah meninggal dihampiri oleh si Nurus Tunyung, si Parabuana, orang tua jahat ini. Dia juga ngomong kepada Tante Saras, tapi di sini Tante Saras tidak mendengarkan pembicaraan si Parabuana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 17 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tes ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.